Selamat siang Pak, saya Melda Isnubanu, NIM 151180008. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses perubahan bahan makanan asam suksinat menjadi asam fumarat dan perubahan asam fumarat menjadi asam malat, dan juga perubahan asam malat menjadi asam oksaloasetat secara molekuler kimia dalam tubuh manusia. Yang pertama, asam suksinit menjadi asam fumarat. Kita lihat di sini, yang pertama itu antara saya beri penomoran dari C1, C2, C3, C4. Di sini kita lihat antara C dengan S adanya perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada S sehingga elektronikatan cenderung ke C. C menjadi parsial negatif, S-nya menjadi parsial positif. Kemudian ikatan antara C dengan O cenderung ke C. Ada juga reduksi dari NH ini ke C nomor 1, sehingga antara NH dengan C elektron ikatan cenderung ke C nomor 1, sehingga C nomor 1 menjadi sangat-sangat parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 1 ini akan mengganggu ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2, sehingga elektron ikatan cenderung ke C nomor 2. C nomor 2 menjadi parsial positif. Kemudian pada C nomor 2 ini, karena C nomor 2 ini menjadi parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C dengan H, sehingga ikatan putus ke H menjadi min, C-nya menjadi positif. Kemudian positif pada C nomor 2 ini akan mengganggu ikatan antara C nomor 2 dengan C nomor 3, sehingga elektron ikatan cenderung ke C nomor 3. C nomor 3 ini menjadi parsial positif. Maka ikatan cenderung ke C nomor 4, sehingga cenderung ke C nomor 4, sehingga parsial positif pada C3 ini berkurang dan C nomor 4 ini menjadi parsial positif. Antara C dan H juga ada perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke C menjadi negatif, H menjadi positif. Kemudian di sini min pada H ini akan berikatan dengan plus pada H ini membentuk H2. Kemudian plus pada C nomor 2 ini akan berikatan dengan min pada C nomor 3 ini membentuk ikatan rangkap 2 yang ini. Dan H2 ini akan direduksi oleh FAD menghasilkan FADH2. Sehingga dalam proses asam suksinat menjadi asam fumarat ini melalui proses yang saya sudah jelaskan, sehingga menghasilkan asam fumarat. Baik, yang kedua, asam fumarat menjadi asam malat. Sini saya beri penomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita lihat yang pertama, ikatan antara pada C nomor 1 ini ikatan antara C dengan O cenderung ke C menjadi parsial positif. Kemudian ada juga ikatan antara C dengan O, di mana elektron ikatan akan cenderung ke C menjadi parsial positif. Kemudian ada juga reduksi dari katalisis enzim katalis yang ini, sehingga akan berikatan dengan atau mereduksi C pada nomor 1 ini, sehingga ikatan antara C dengan N di sini cenderung ke C, sehingga
C sangat-sangat parsial positif. Karena C sangat-sangat parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2, sehingga elektron ikatan cenderung ke C nomor 2. C nomor 2 menjadi parsial positif. Karena C2 menjadi parsial positif, maka akan mengganggu ikatan C2 dengan C3, sehingga ikatan akan putus. Di sini juga ada dua ikatan, yaitu ikatan pi dengan ikatan sigma, sehingga yang lebih putus itu ikatan pi, sehingga antara C nomor 2 dengan C nomor 3 itu ikatan pi putus ke C nomor 2. C nomor 2 menjadi min, C3 menjadi positif. Selanjutnya antara H dengan O, elektron ikatan putus ke O, O menjadi min, H menjadi positif. Kemudian H plus ini akan berikatan dengan min pada C2 ini menghasilkan CH2, dan OH min ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 3, sehingga menghasilkan CHOH. Dari penjelasan ini sehingga menghasilkan asam malat. Baik, yang terakhir asam malat menjadi oksaloasetat. Di sini saya beri penomoran C1, C2, C3, C4. Dimana kita lihat yang pertama, ikatan antara C dengan O cenderung ke C, C menjadi parsial positif. Dan juga ikatan antara C dengan O cenderung ke C, C menjadi parsial positif. Ada juga katalis enzim dari N ini akan mereduksi C pada C nomor 1, sehingga elektron ikatan antara C dengan C1 dengan N ini cenderung ke C1, sehingga C1 ini menjadi sangat-sangat parsial positif. Karena C1 ini sangat-sangat parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C1 dengan C2, sehingga elektron ikatan cenderung ke C2, C2 menjadi parsial positif. Kemudian karena C nomor 2 ini menjadi parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C nomor 2 dengan C nomor 3, sehingga elektron ikatan cenderung ke C nomor 3. C nomor 3 ini menjadi parsial positif. Karena C nomor 3 ini menjadi parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C dengan H, sehingga ikatan putus ke H, H menjadi min, C menjadi positif. Kemudian min pada H ini akan berikatan dengan NAD plus ini menghasilkan NADH, sehingga dari proses ini dari asam malat sehingga menghasilkan asam oksaloasetat.